Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Namita Eni Oktavia Putri dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4C dalam mata kuliah Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Saya akan menjelaskan satu orang tokoh mufassir yang sangat terkenal, yakni Ibnu Katsir. Profilnya adalah nama lengkap Ibnu Katsir yaitu Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Al-Dimashqi, atau lebih akrab disapa dengan Ibnu Katsir. Dia adalah seorang pemikir dan tokoh ulama besar di kalangan umat muslim yang lahir pada tahun 1300 Masehi di Busra, Suriah, dan wafat pada tahun 1372 Masehi di Damaskus, Suriah. Riwayat pendidikannya: sejak umur 11 tahun beliau telah selesai menghatamkan atau menghafal Al-Quran dengan keseluruhan. Kemudian ia memperdalam ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, dan berbagai keilmuan lainnya. Ia terkenal sebagai salah satu murid dari Ibnu Taimiyah yang berpengikut dari Imam Syafi'i. Ia sangat terkenal dengan orang yang sangat cerdas keilmuannya dan tekun dalam mendengarkan kajian-kajian berbagai keilmuan. Bahkan terkadang ia belajar dari guru yang tidak satu aliran dengannya. Ia terkenal sebagai sosok salah satu mufassir yang terkenal dan ia senang dalam memperdalami keilmuan Al-Quran, khususnya tafsir dan berbagai cabang keilmuan lainnya. Ibnu Katsir memiliki sebuah kitab tafsir yang diberi judul Tafsir Ibnu Katsir. Hingga saat ini, tafsir Ibnu Katsir telah dijilid sebanyak 10 jilid, yang sampai sekarang masih digunakan sebagai rujukan keilmuan di seluruh muka bumi ini. Berikutnya yaitu corak serta metode yang dilakukan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Katsir memiliki metode dan corak tersendiri. Ia memakai metode tafsir tahlili karena ia menafsirkan ayat demi ayat secara analitis dan sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Langkah-langkah Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yakni yang pertama, beliau menyebutkan ayat yang hendak ditafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan jelas, dan jikalau memungkinkan ia juga membandingkan satu ayat dengan ayat berikutnya untuk mendapatkan makna yang lebih jelas terhadap ayat yang hendak ditafsirkannya. Yang kedua, mengemukakan berbagai hadis dan riwayah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkannya. Yang ketiga, yaitu ia sering mengemukakan pendapat para kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang hendak ditafsirkannya. Dan terkadang ia juga mengemukakan pendapatnya sendiri, dan jikalau ayat tersebut telah jelas, maka ia tidak memberikan pendapatnya sama sekali. Mengenai kecenderungan penafsirannya, Ibnu Katsir lebih cenderung dalam bentuk penafsiran bi al-mansur, dan mengenai corak, Ibnu Katsir lebih cenderung kepada corak fikih, yakni terkadang
saya mengambil pendapat daripada para imam mazhab fikih. Baiklah, mungkin hanya itulah penjelasan dari saya mengenai profil Mufasir Ibnu Katsir serta metode dan coraknya. Dan jikalau terdapat kesalahan atau kehilapan daripada apa yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.